Iya, halo. Halo, malam Arumi. Ini saya dengan Celia, Bu Celia. Oh, Bu Celia. Iya, maaf ya saya nggak tahu. Saya nggak save nomor Ibu. Iya, nggak apa-apa. Boleh di-save ya nomor saya? Tadi saya dapat nomor kamu dari ibu kamu. Ibu ketemu sama ibu saya. Iya, tadi saya sempat ke rumah kamu. Bu Celia ke rumah Ibu. Arumi, besok kamu ada waktu? Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Arumi? 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 Jangan-jangan Arumi ada di sana. Lancang banget. Itu kan kamar anak gue. Anak saya perempuan. Dok, maaf ya. Maaf saya masuk sini tanpa izin. Maaf. Tadi saya nggak sengaja lihat pintu kamar ini. Terus saya ingat anak saya yang hilang. Maaf ya dok, dokter jangan marah. Saya nggak marah. Saya dan Nadia kasih nama anak kami. Saya dan Nadia kasih nama anak kami Bella Anastasia Tirtaningrat. Ternyata di balik sikap dingin dan kadang nyebelinnya itu, Dokter Elia juga sama kayak aku. Ngerasa kehilangan anaknya juga.
pasti perasaan dokter juga hancur. Sama seperti yang aku rasain. Karena kehilangan terbesar sebagai orang tua adalah kehilangan anaknya. Lukisannya jangan rusak. Iya, Mas. Kamu sebenarnya dari mana sih? Aku tadi dari rumah, Ma. Habis ambil barang-barang aku tuh sekalian ambil lukisan juga. Kamu bukannya lagi cuti ya? Kok bisa barengan? Iya tadi saya cuti kan, tapi abis itu saya dijemput sama dokter Elio. Soalnya saya tuh lagi di... Saya nggak jemput. Aku nggak jemput, Ma. Dan aku juga nggak tiba-tiba ketemu sama dia. Dan kebetulan aja tadi aku lewat dan ngeliat dia. Jadi ya udah kita barengan. Udah. Udah. Istirahat deh kalian. Aku duluan ya, Ma. Saya masuk duluan ya. Tunggu, baju yang dipakai Arumi itu kok kayak familiar ya? Kayaknya pernah lihat deh. Tunggu. Ah, itu bajunya Nadia bukan sih? Tapi kalau betul bajunya Nadia, kok bisa dipakai sama Arumi? Kenapa? Kamu nyadar nggak? Ingat nggak baju yang dipakai Arumi itu bukannya bajunya Nadia ya? Bentar. Bang, itu kan flight lu jam 5 sore harusnya. Kok jadi jam 3 pagi? Ini gue jadi begadang loh. Iya, sorry Vin, gue ketinggalan pesawat. Kenapa lu ketiduran? Enggak, nih. Gue habis beliin ini nih, dress buat Nadia. Baju. Tuh, lo mau tau gue beli di mana? Gue belinya di Napa Valley. Lo tau sendiri kan dari San Francisco ke Napa Valley tuh butuh waktu 3 jam pulang pergi. Nah karena gue pikir gue punya spare waktu 6 jam, aman dong harusnya. Ternyata gue kena macet. Tinggalan pesawat. Tapi worth it lah, lihat tuh. Oke kan? Oh, ini bagus sih bahannya ya. Gak apa-apa gue reschedule tiket. Yang penting gue dapet buat Nadia. Apapun lah yang penting buat Mbak Nadia ya kan? Ya nggak? Iya bener, itu yang dibeli sama Bang Elio di Napa Valley untuk Mbak Nadia, bener. Kok dipakai Arumi ya? Coba agak geser ke kiri dikit, kiri. Di sini. Sedikit. Tapi jadinya miring. Kanan. Dikit aja, pakai perasaan dong, pakai perasaan. Stop. Kiri dikit. Lagi. Stop, pas. Nah, oke. Udah ya, pas ya? Tunggu, sebentar. Coba kamu lihat baik-baik. Kira-kira pas kamu lihat lukisan ini, apa yang tersirat di dalam pikiran kamu? Muka dokter. Miring. Oh iya? Geser kanan dikit. Senyum, kayak begitu, ikhlas. Senyum. Saya bilang sama kamu apa? Senyum. Jangan. Banyak tanya. Arumi, hati-hati dong, kalau nggak ada saya gimana? Bang Elio kenapa ngeliatin kayak gitu? Dia cemburu? Apa marah? Dok, ini saya boleh turun nggak sekarang? Oh iya, sorry. Maaf. Makasih banyak ya, Dok. Hati-hati ya. Ini tadi masih miring nggak? Kita benerin lagi deh. Udah nggak usah Pesannya. apa-apa. Biar saya aja ya. Tapi ini masih miring kata dokter. Enggak, kalau memang masih miring,
gue yang ngatur lagi bang ya. Udah, pakai sepatu kamu, pakai sepatu kamu, pakai sepatu, ya. Oke, balik badan, langsung. Enggak apa-apa. Udah nggak apa-apa kan saya bilang boleh. Udah sana, ya kamu istirahat. It's okay kok. Aduh, Apaan tuh tadi, Vin? apanya? Lu sengaja manfaatin situasi mau deketin Arumi. Apa sih bang? Itu gue cuma nolongin dia jatuh. Nolongin apaan? Orang gue lihat tadi kok kayak adegan di sinetron lu pakai gendong-gendong segala, lama lagi. Jadi lu nggak suka aku nolongin Arumi? Lu cemburu. Gue nggak cemburu. Lu cemburu kan? Gue nggak cemburu. Tapi nggak apa-apa kalau lu emang mau cemburu, it's okay kok. Enggak, gue nggak cemburu. Gue sama sekali nggak cemburu. Gue cuma nanya doang kenapa sampai kayak begitu. Nggak apa-apa bang, kalau emang lu mau cemburu, kan wajar. Lu setiap hari bareng sama Arumi, perempuan sama laki-laki, dan ujung-ujungnya tumbuhlah perasaan cinta. Jadi lu nggak cemburu? Gue nggak cemburu sama sekali. Bagus. Bagus kenapa? Ya gue ada kesempatan. Kesempatan. Maksud lo? Vin, kok lo senyum-senyum gitu sih? Kesempatan apa? Vin, Kayak mama manggil ya? Vin, lo jawab dulu pertanyaan gue tadi. Lo bilang ada kesempatan apa sih maksud lo? Angin lagi enak banget bang, pakai air terus yang enak bang. Enggak, kesempatan apa maksud lo? Vin, Kesempatan apa sih? lo belum jawab pertanyaan gue. Kesempatan apa? Lo tadi bilang ada kesempatan Salah apa? dengar, makanya istirahat dulu. Salah dengar itu. Aneh banget ya. Arumi, Iya dok, maaf, kamu udah baikan ya sama Bang Elio? baikan. Mm-mm. Sama dokter Elio. Nggak ada yang musuhan. Oh iya emang sih, kamu gak pernah ada masalah sama Bang Elio. Cuman Bang Elio udah gak ada masalah sama kamu, itu artinya. Dokter Elio bilang sendiri ke dokter kayak gitu. Alhamdulillah. Saya jadi seneng deh dengernya. Kamu tahu nggak baju ini punya siapa? Ah, ini. Ini punya Mbak Nadia kan? Soalnya dokter Elio sendiri yang suruh saya pakai ini. Kamu tahu nggak ini bukan sembarang baju. Baju ini dibeli sama Bang Elio pas dia lagi seminar di San Francisco. Dia rela ketinggalan pesawatnya, terus dia ke Napa Valley cuma untuk beliin Mbak Nadia baju ini. Bucin banget ya? Wah, berarti dress ini spesial banget ya dok? Dibeli khusus sama dokter Elio buat istrinya. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Malah saya dipinjemin lagi disuruh pakai. Ya nggak apa-apa. Itu artinya abang udah nggak benci sama kamu. Gitu ya? Yaudah kamu istirahat lah. Aku cuma mau ngasih tahu itu doang. Apa dokter Kevin benar ya? Kalau dokter Elia udah maafin aku dan udah nggak menyimpan dendam lagi. Mati. Mama beneran udah tahu sebenarnya. Bisa-bisa aku sama Mas Alex diusir dari rumah ini. Dan itu artinya aku nggak dapat warisan apa-apa. Enggak, aku harus lakuin sesuatu, aku harus selamatin diriku. Apaan sih? Kamu keterlaluan ya, Mas. Jadi semuanya benar. Kamu selingkuh. Kamu selingkuh sama Arumi, kamu nikahin dia. Kamu jahat ya, Mas. Kamu jahat, Mas. Laura, apa sih? Mas, aku kurangnya apa sih, Mas? Selama ini aku udah berusaha jadi istri yang baik buat kamu. Aku udah berusaha punya anak buat kamu. Itu semua buat kamu. Tapi kamu malah gituin aku. Ma, pas
Aku tahu awalnya aku tuh gak percaya kalau Mas Alex itu nikahin Arumi. Dan aku gak nyangka ternyata kamu bener-bener nikahin dia ya, Mas. Jahat, kamu jahat. Lor. Selama ini aku pikir rumah tangga aku udah perfect. Ternyata enggak. Ma, tapi aku gak mau rumah tangga aku hancur, Ma. Aku gak mau perempuan itu hancurin rumah tangga aku. Aku gak mau Kenzo kehilangan keluarganya, Ma. Aku gak mau dia kehilangan keluarganya. Aku gak mau pelakor itu menang. Dan aku akan bertahan, Ma. Demi Kenzo. Aku akan bertahan. Mas, kamu janji sama aku, kamu tinggalin pelakor itu ya, Mas? Kamu janji, Mas, janji dulu. Janji. Tolongin aku. Iya, oke, Laura, tenang dulu ya, tenang. Laura benar, Lex. Mama nggak bisa lagi belain kamu sekarang. Kamu sudah menyakiti hati istri kamu, menyakiti hati perempuan lain, Arumi. Mama juga marah sekali sama kamu. Bikin malu, tau nggak kamu? Oke, sebentar. Oke, Ma. Sebelumnya aku minta maaf banget sama Mama. Biar aku jelasin. Ini udah waktunya aku jujur. Aku buka aja semuanya. Jadi sebenarnya ini semua bukan keinginan aku. Mas Alex ngomong apa sih? Jangan bilang dia mau ngaku kalau dia nikahin Arumi demi dapetin anak. Dan anak itu diakuin sebagai anak aku. Enggak bisa gawat kalau Mama sampai tahu soal Kenzo. Bukan keinginan kamu gimana maksudnya, Alex? Udah kejadian kok. Sebentar, Ma. Biar aku jelasin semuanya. Jadi sebenarnya aku cuma pengen membuat. Maksud kamu apa? Maksud kamu aku kurang gitu buat kamu. Aku perempuan yang emosional, sementara Arumi perempuan yang penurut gitu maksud kamu. Kamu keterlaluan ya, Mas ya. Cukup. Oke, cukup. Lex, udah, kamu jangan lagi ngelak. Kamu terbukti salah. Kamu memang salah. Udah nggak usah lagi kamu belain diri kamu. Minta maaf kamu sama istri kamu. Lex, denger ya. Dengar. Mama tidak pernah ya mendidik kamu, membesarkan kamu jadi pria yang tidak bisa menghargai wanita. Minta maaf kamu sama Laura. Kalau kamu nggak mau, kamu jangan tinggal di sini, Lex. Pergi dari sini. Laura. Sayang. Aku minta maaf ya. Aku janji aku nggak akan selingkuh lagi. Aku nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku minta maaf ya. Please, kamu mau kan maafin aku ya? Maafin aku ya. Bukan maafin aku.
Lo kamu jangan ulangin lagi. Iya. Aku janji aku nggak akan ulangin lagi, oke? Laura, kamu maafin Alex ya. Mama tahu ini nggak mudah, tapi ini semua demi Kenzo. Oke, Mama juga maunya rumah tangga kalian tuh baik-baik aja. Lex, kamu harus minta maaf juga sama Arumi, Lex. Dia juga korban. Aku minta maaf sama Rumi juga. Ya iya kamu. Nah, buat apa Mas Alex minta maaf lagi sama pelakor itu? Arumi nggak salah, Laura. Dia itu korban, dia nggak tahu kalau Alex itu punya istri. Dia juga menderita. Dan kamu harus bertanggung jawab, Alex. Kamu harus temui dia, minta maaf. Temuin. Mama akan dampingi kamu. Nggak bisa telepon aja mah. Nggak bisa, kamu harus ketemu dia. Mama akan telepon Arumi sekarang. Bagus banget ya dressnya. Demi dapetin dress ini, Dokter Elio sampai rela ketinggalan pesawat. Ternyata Dokter Elio secinta itu sama Mbak Nadia. Pasti bahagia banget jadi Mbak Nadia. Dicintain ugal-ugalan kayak gitu. Nomor siapa nih? Iya, halo. Halo, malam Arumi. Ini saya dengan Celia, Bu Celia. Oh, Bu Celia. Iya, maaf ya saya nggak tahu. Saya nggak save nomor ibu. Iya, nggak apa-apa. Boleh di-save ya nomor saya. Tadi saya dapat nomor kamu dari ibu kamu. Ibu ketemu sama ibu saya. Iya, tadi saya sempat ke rumah kamu. Bu Celia ke rumah ibu. Arumi, besok kamu ada waktu? Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Besok ya, Bu? Iya. Kayaknya susah sih kalau besok, Bu. Karena saya kan caregiver Dokter Elio dan hari ini juga saya udah cuti. Nggak enak kalau misalnya izin lagi. Oh, gitu ya? Iya. Emangnya ada apa ya, Bu? Emangnya penting banget ya? Sampai nggak bisa diomongin lewat telepon. Nggak bisa, Arumi, nggak bisa. Ini penting sekali karena ini menyangkut kamu dan Alex. Oh, gitu. Iya udah, kalau gitu saya coba tanya ke Dokter Elio deh, Bu. Oke, iya. Kamu bisa kabarin saya ya kalau kamu sudah dapat izin. Baik, Bu. Oke. Menyangkut aku sama Alex. Kira-kira apa ya yang mau diomongin sama Bu Celia? Besok kamu ikut Mama ketemu Arumi. Aku ikut juga, Ma. Udah nggak usah, kamu di rumah aja. Kamu jagain Kenzo.